Mahfud yakin vonis Sambo 13 Februari akan adil. Saya kenal hakimnya. Ribu kata yang ditulis di replik tersebut menuliskan klaim kosong tanpa bukti, asumsi-asumsi baru, hingga tuduhan baru terhadap tim penasehat hukum. Sungguh sesuatu yang emosional, menyedihkan, dan nyaris sia-sia. Sementara sepanjang persidangan ini tidak terdapat satupun bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa Putri Chandrawati dilecehkan atau diperkosa. Tim penasehat hukum hanya bermain dengan akal pikirannya agar mencari simpatik masyarakat. Tim penasehat hukum tidak profesional hanya mampu bermain retorika dengan memojokkan seolah-olah korban Nofriansah Yosua Huta Barat sebagai orang yang berbuat keji, amoral, dan tidak manusiawi. Ini yang mengeksekusi, ini yang memindah orang, ini yang memecat ini, dan semuanya harus persetujuan Pak Sambo. Tunggal? Iya, tunggal. Pada akhirnya mulai dari memeriksa, menghukum, mengadili, memindah, menaikkan di situ, memberi fasilitas apa ada di kepala divisi ini, ada di Kadif. Nah, itulah sebabnya mungkin sebaiknya nih ya pakai sistem ketatanegaraan kita aja, yang memeriksa dan menghukum beda dong gitu, sehingga disejajarkan aja nih dengan Sambo menurut saya orang-orang ini. Nah, itu pikiran sementara ya, agar tidak ada di satu tangan. Sekarang kan pada takut juga yang saya dengar Pak Bintang 3 pun tidak bisa lebih tinggi dari dia, meskipun secara struktural iya. 20 poin pokok yang kalau disimak secara detail itu menunjukkan bahwa seharusnya Putri Chandrawati dibebaskan dari seluruh dakwaan, karena memang dari seluruh tuduhan mulai dari peristiwa di Magelang sampai dengan kejadian pasca penembakan tersebut, penuntut umum keliru. Tapi kami tidak hanya asal klaim, kami tidak melakukan klaim-klaim kosong, karena yang kami ungkapkan itu kami hubungkan dengan bukti-bukti yang muncul di proses persidangan. Mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo segera divonis dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat pada Senin 13 Februari 2022 mendatang. Menko Polhukam Mahfud MD mempercayai majelis hakim akan memutus dengan adil. Saya percaya hakim itu bisa membaca denyut-denyut keadilan oleh kejaksaan maupun publik atau masyarakat, ujar Mahfud kepada wartawan di kantor Lemhamnas, Jakarta Pusat, Rabu 1 Februari 2023. Mahfud menyerahkan keputusan itu kepada majelis hakim. Mahfud menyebut putusan itu tak bisa terelakkan. Ya, serahkan saja kepada hakim, apapun nanti keputusannya, ya nanti kita tidak bisa mengelak pada putusan hakim, tutur Mahfud. Mahfud menilai sidang kasus Verdi Sambo ini berjalan dengan cukup profesional. Dia meminta masyarakat menunggu putusan hakim. Mahfud meyakini jaksa tak akan terpengaruh oleh perdebatan yang terjadi dalam persidangan. Dia menyebut mengenal hakim yang memimpin jalannya sidang kasus Verdi Sambo. Berdebat ya berdebat, biasa di pengadilan, saling menyalahkan antara jaksa dan pengacara, tapi ilmunya hakim itu kan banyak pengalaman. Debat-debat kayak gitu sudah makanan sehari-hari, sehingga dia nggak akan terpengaruh oleh tipuan-tipuan perdebatan, jelas Mahfud. Itu hakim yang saya lihat, saya tahu hakimnya, kenal saya, imbuhnya. Mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo segera divonis dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat pada Senin 13 Februari 2022 mendatang. Menko Polhukam Mahfud MD mempercayai majelis hakim akan memutus dengan adil. Saya percaya hakim itu bisa membaca denyut-denyut keadilan oleh kejaksaan maupun publik atau masyarakat, ujar Mahfud kepada wartawan di kantor Lemhamnas, Jakarta Pusat, Rabu 1 Februari 2023. Mahfud menyerahkan keputusan itu kepada majelis hakim. Mahfud menyebut putusan itu tak bisa terelakkan. Ya, serahkan saja kepada hakim, apapun nanti keputusannya, ya nanti kita tidak bisa mengelak pada putusan hakim, tutur Mahfud. Mahfud menilai sidang kasus Verdi Sambo ini berjalan dengan cukup profesional. Dia meminta masyarakat menunggu putusan hakim. Mahfud meyakini jaksa tak akan terpengaruh oleh perdebatan yang terjadi dalam persidangan.
Dia menyebut mengenal hakim yang memimpin jalannya sidang kasus Ferdi Sambo. Berdebat ya berdebat, biasa di pengadilan, saling menyalahkan antara jaksa dan pengacara, tapi ilmunya hakim itu kan banyak pengalaman. Debat-debat kayak gitu sudah makanan sehari-hari, sehingga dia nggak akan terpengaruh oleh tipuan-tipuan perdebatan, jelas Mahfud. Itu hakim yang saya lihat, saya tahu hakimnya, kenal saya, imbuhnya. Mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo segera divonis dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat pada Senin 13 Februari 2022 mendatang. Menko Polhukam Mahfud MD mempercayai majelis hakim akan memutus dengan adil. Saya percaya hakim itu bisa membaca denyut-denyut keadilan oleh kejaksaan maupun publik atau masyarakat, ujar Mahfud kepada wartawan di kantor Lemhamnas, Jakarta Pusat, Rabu 1 Februari 2023. Mahfud menyerahkan keputusan itu kepada majelis hakim. Mahfud menyebut putusan itu tak bisa terelakkan. Ya, serahkan saja kepada hakim, apapun nanti keputusannya, ya nanti kita tidak bisa mengelak pada putusan hakim, tutur Mahfud. Mahfud menilai sidang kasus Ferdi Sambo ini berjalan dengan cukup profesional. Dia meminta masyarakat menunggu putusan hakim. Mahfud meyakini jaksa tak akan terpengaruh oleh perdebatan yang terjadi dalam persidangan. Dia menyebut mengenal hakim yang memimpin jalannya sidang kasus Ferdi Sambo. Berdebat ya berdebat, biasa di pengadilan, saling menyalahkan antara jaksa dan pengacara, tapi ilmunya hakim itu kan banyak pengalaman. Debat-debat kayak gitu sudah makanan sehari-hari, sehingga dia nggak akan terpengaruh oleh tipuan-tipuan perdebatan, jelas Mahfud. Itu hakim yang saya lihat, saya tahu hakimnya, kenal saya, imbuhnya. Mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo segera divonis dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat pada Senin 13 Februari 2022 mendatang. Menko Polhukam Mahfud MD mempercayai majelis hakim akan memutus dengan adil. Saya percaya hakim itu bisa membaca denyut-denyut keadilan oleh kejaksaan maupun publik atau masyarakat, ujar Mahfud kepada wartawan di kantor Lemhamnas, Jakarta Pusat, Rabu 1 Februari 2023. Mahfud menyerahkan keputusan itu kepada majelis hakim. Mahfud menyebut putusan itu tak bisa terelakkan. Ya, serahkan saja kepada hakim, apapun nanti keputusannya, ya nanti kita tidak bisa mengelak pada putusan hakim, tutur Mahfud. Mahfud menilai sidang kasus Ferdi Sambo ini berjalan dengan cukup profesional. Dia meminta masyarakat menunggu putusan hakim. Mahfud meyakini jaksa tak akan terpengaruh oleh perdebatan yang terjadi dalam persidangan. Dia menyebut mengenal hakim yang memimpin jalannya sidang kasus Ferdi Sambo. Berdebat ya berdebat, biasa di pengadilan, saling menyalahkan antara jaksa dan pengacara, tapi ilmunya hakim itu kan banyak pengalaman. Debat-debat kayak gitu sudah makanan sehari-hari, sehingga dia nggak akan terpengaruh oleh tipuan-tipuan perdebatan, jelas Mahfud.